Baik pemirsa Cahaya Iman, luar biasa sekali. Edisi kali ini kita membahas tentang taubat yang sebenarnya dari diksi kata taubat saja yang terpikirkan mungkin sesuatu hal yang berat atau sesuatu hal yang sulit untuk dilakukan. Tetapi tidak ada yang tidak mungkin ketika kita sudah mengetahui kunci-kuncinya. Dan berikutnya ada pertanyaan lagi nih yang akan Zulaika sampaikan kepada Pak Ustadz berkaitan dengan taubat. Biasanya nih di negara kita, di Indonesia, banyak sekali umat yang menjudgment orang lain ketika seseorang melakukan dosa yang besar, kemudian dia bertaubat. Biasanya sesamanya itu memang ada yang mensupport, tapi ada juga yang kalau bahasa sekarangnya itu julid gitu Pak. Jadi kadang menganggap bahwa, wah kamu dosanya terlalu banyak, kamu tidak akan diampuni gitu. Nah, dosa nggak sih seseorang yang menjudge orang lain tidak diampuni dosanya? Seperti itu Pak. Ya baik, barangkali pertanyaan langsung dijawab saja nih. Kalau kita memponis seseorang gitu, kamu banyak dosa ya, itu tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala, itu nggak boleh juga. Itu juga ada riwayat itu kan ketika orang yang sudah membunuh berapa 99 kali kan ya. Ketika ada riwayat itu membunuh sampai 100 kali. Dia udah 99 kali, saya banyak berdosa gitu kan. Wah, itu sudah terlalu banyak gitu. Yang ke 100 kali akhirnya bertobat. Ya tetap tidak akan diterima. Akhirnya sampai dibunuh udah 100. Akhirnya datang ke sebuah ulama, ternyata kau akan dapat diampuni walaupun sudah membunuh 100 kali. Kemudian walaupun dosa sebesar buih di lautan gitu kan, banyak buih, tetap akan diampuni. Karena Allah berfirman, turun itu ayat kan, ya ayyuhallazina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Dan itu adalah pernyataan untuk orang yang beriman dari Allah, bahwa Allah itu akan menerima tobat sebesar apapun dosa-dosanya, itu tetap akan mengampuni dosa berdosa yang dia kerjakan oleh manusia. Cuman ya artinya harus betul-betul dengan penuh keikhlasan ya. Harus penuh keikhlasan, tidak akan mengulang kembali, kan syaratnya itu dulu. Syarat dengan ikhlas tidak akan mengulang, berjanji tidak akan mengulang lagi, dengan ikhlas meninggalkan apa yang dia kerjakan yang betul-betul dalam kehidupan dengan agama gitu kan, artinya yang bertentangan. Nah itu syaratnya. Nah setelah kita melalui 2 syarat, kemudian kita bertobat, insya Allah. Kalau orang lain sudah memprediksi ya bahwa dia tidak akan diterima tobatnya, yang menerima tobat bukan manusia nih. Yeah. Kecuali kalau hakul adami. Ya kalau hakul adami kan itu sesama manusia. Neng minta maaf, sampaikan kepada orang tua misalnya, atau kepada siapakah yang mempunyai kesalahan tidak diampuni, itu kan kelihatan langsung kan. Kalau dengan tobat kepada Allah itu, Allah akan memberikan cara, ciri gitu kan, cara, ciri, tanda-tanda bahwa tobat itu diterima. Tidak langsung menjawab, kamu tobat diterima, ya itu kan bukan tidak ada jawaban langsung. Tidak ada jawaban langsung. Baik. Ya, gitu. Jadi mudah-mudahan bisa tidak diulangi hal-hal yang seperti ini. Kita terlalu sombong ketika menyampaikan orang lain tidak diampuni dosa. Apakah mungkin barangkali justru kita yang tidak diampuni dosa oleh Allah, nauzubillahi min dzalik tentunya ya. Masih ada pertanyaan berikutnya, ini berkaitan dengan taubat. Ini lebih kepada apakah taubat lebih baik dilakukan secara personal, privasi antara kita dengan Allah, atau bisa juga nih untuk orang-orang tertentu mungkin yang membutuhkan bantuan ustadz misalnya, atau orang lain, itu bisa tidak meminta doa kepada Bapak misalnya agar diampuni dosa saya Pak? Itu enak sekali ya Pak. Kalau memohon ampunan, ini kaitannya kembali kepada tobat itu pernyataan seseorang hamba ya, seseorang muslim atau seseorang yang diucapkan mohon ampunnya kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah kalau mohon bantuan, Pak Ustadz, puntennya abdi teh panglugikeun bade nyukeun hapunten ka Gusti Allah. Misalnya kalau dalam bahasa Sunda gitu kan. Pak Ustadz tolong ya, mohon bantuan Pak Ustadz. Saya mohon ampunan kepada Allah bahwa saya itu punya dosa. Kata Ustadz, loh ada urusan apa dengan saya kan gitu. Ya. Sebelum dosa kamu yang minta diampuni, saya juga sama kan punya dosa. Kamu minta aja pada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah sebetulnya itu walaupun ada juga yang demikian, nggak bisa, tetap tobat itu harus berhadapan langsung dengan
Allah hanya dengan cara, ada yang cara rombongan kita berdoa bareng-bareng tobat ya, itu ada juga itu istilahnya namanya apalah, ke untuk muhasabah, istilah muhasabah lebih menghitung banyak dosa kemudian adakan suatu amalan-amalan kita berjamaah untuk tobat. Tapi kalau Abi menganjurkan bahwa tobat itu pintalah, mohonlah maaf kepada Allah dengan mandiri aja, sendiri aja ya, apalagi dengan kita melaksanakan sholat dulu 2 rakaat tengah malam ya, udah sholat tahajud dan sebagainya, Sholat baru taubat ya? diakhiri ya sholat ya, istilahnya tuh sholat taubat, istilah sholat sunat yang nggak jadi masalah. Yang penting kita dapat setelah melaksanakan sholat 2 rakaat, apalagi tahajud ya, arbaan summa salasan, terakhirnya diisi dengan kata-kata permohonan maaf kepada Allah yang disebut taubatan nasuha. Insya Allah Allah akan mengampuni dengan ciri-cirinya yang sudah dijabarkan, dengan tanda-tandanya yang sudah dijabarkan itu. Terakhir penutup nih Pak, jaminan untuk orang yang bertaubat salah satunya apakah ditawarkan atau dijamin untuk mati dalam keadaan baik atau jaminan orang yang taubat itu pertama dikasih sayang, dikasih kelebihannya itu disayangi oleh Allah ya. Kalau orang yang sudah diterima taubatnya dijamin oleh Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan pernah mengalami kesulitan. Kalau orang yang sudah taubat, insya Allah tidak akan pernah mengalami kesulitan, segala sesuatu akan terpenuhi karena Allah sudah menyukai kan, ya udah menyukai dengan udah, artinya harus betul-betul udah diterima segalanya apa yang diinginkan kan begitu ya. Kalau kita udah terlanjur senang, terlanjur cinta, apa saja diberikan. termasuk insya Allah husnul khotimah ya Pak. Termasuk barangkali ketika orang yang bertobat diterima oleh Allah itu termasuk orang yang husnul khotimah, artinya orang yang baik di akhir kehidupannya. Baik, luar biasa sekali. Alhamdulillahirabbil alamin, seluruh pertanyaan sudah disampaikan dan sudah dijawab oleh Pak Ustadz. Untuk siapapun yang saat ini ada dalam kondisi yang ingin bertaubat sesungguh-sungguhnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan selalu dikuatkan dan akhirnya bisa diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan selama kita melakukan itu secara pribadi, biasanya kita jauh lebih jujur kepada Allah atas dosa-dosa kita. Saya Zulaika Sadi dan Pak Ustadz Roni Hidayat pamit dalam program Cahaya Iman. Tentunya tetap saksikan di edisi-edisi berikutnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.